Jadi Bapak Ibu sekalian ya, nilai-nilai kebaikan inilah yang sebenarnya kalau dia dilanggar terus-menerus ya, maka pasti akan muncul masalah kejiwaan dalam dirinya. Nanti saya akan ceritakan Bapak Ibu sekalian ya tentang sebuah kisah ya. Kisah ini sebenarnya adalah seorang pasien ya, yang mana apa tuh namanya, ketika nilai-nilai kebaikan yang dia yakini dalam dirinya itu ternyata terlanggar, itu ternyata muncul masalah dalam dirinya. Jadi nilai kebaikan itu sebenarnya sifatnya universal ya. Kita tahu memberi makan misalkan, atau menolong orang lain, memberikan kebaikan, sodakoh ya kepada orang dalam bentuk apapun kebaikan ya. Atau bahkan zikir itu adalah sedekah atau sodako kata Rasulullah SAW. Maka ketika nilai-nilai itu terlanggar dan kita melihat itu terlanggar, maka subhanallah Bapak Ibu sekalian pasti akan muncul gejolak dalam diri seseorang. Tinggal gejolak ini sebenarnya munculnya atau apa tuh namanya sebelah mungkin perasaan itu ya, itu lebih didominasi oleh ya, imannya tadi, atau gejolak karena imannya tadi, atau dia membiarkan itu sebagai bentuk apa tuh namanya dia terjerat oleh hawa nafsunya. Yang kita tahu bahwa ketika engkau melihat suatu kemungkaran kata Rasulullah SAW, maka cegahlah itu dengan tanganmu. Ya, jika engkau tak mampu mencegah dengan tanganmu kata Rasulullah SAW, maka cegahlah dengan lisanmu. Ya, jika engkau tak mampu mencegah dengan lisanmu, maka cegahlah dalam hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat kemungkaran yang terjadi, sebenarnya kemungkaran itu tidak lain, tidak bukan juga, atau langsung tidak langsung akan berpengaruh pada diri kita, atau jiwa kita, atau mental kita, atau bahkan perasaan kita. Contoh mungkin hal sederhana yang kita bisa lihat. Contoh ketika ada seorang tua, ya, misalkan lah ya, dia menyeberang di jalanan, kemudian tiba-tiba ada orang dengan kecepatan tinggi misalkan, ya kita nggak tahu itu sengaja atau tidak tentunya, ya. Atau mungkin sebelah dengan sengaja dia menabrak orang tua tadi sehingga orang tua jatuh dan seterusnya, maka jiwa kita ya, atau hati kita pasti akan merasa marah ya. Itu yang saya katakan tadi, itu apa tuh namanya, dasar dari keimanan atau dasar dari ketauhidan atau akidah yang sudah Allah benamkan. Itu pasti nilai-nilai kebaikan itu dia akan paham dan dia akan bisa menerima itu karena sudah dibenamkan oleh Allah. Karena sering saya sampaikan juga bahwa instalasi kebaikan atau ketauhidan itu sebenarnya sudah dimulai di semua orang yang kita pernah membaca ayat alastu bi rabbikum, ya Allah bertanya pada diri kita, qalu bala syahidna, apakah aku Tuhanmu kata Allah, maka kita semua menjawab ya. Semua itu maksudnya tidak hanya orang-orang muslim ya, tapi juga orang-orang non muslim, mereka semua menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah Tuhan kami dan kami bersaksi. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, nilai-nilai kebaikan inilah yang sebenarnya kalau dia dilanggar terus-menerus ya, maka pasti akan muncul masalah kejiwaan dalam dirinya. Dan yang mengerikannya adalah ketika nilai-nilai atau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan tadi itu terus-menerus dilanggar, maka hatinya akan keras ya. Hatinya akan keras dan hati itu tidak akan mampu melihat tanda-tanda kebaikan yang sudah Allah berikan. Ini Allah singgung dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardh wa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Allah di situ menjelaskan bahwa tidak akan kau berjalan di muka bumi kata Allah, bukankah kau punya hati dengan itu kau merasa, bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan matamu yang buta kata Allah, tapi hatimu yang buta. Maka subhanallah teman-teman sekalian, jaga selalu hati ini supaya dia mampu melihat kebenaran-kebenaran itu dan mampu meneruskan kebenaran tadi, atau paling tidak dia amar ma'ruf nahi mungkarnya dia lakukan atau dia cegah di situ ya, atau mungkin dia kerjakan di sana nahi mungkarnya. Jadi jiwa yang tenang, mental yang tenang hanya bisa didapatkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lain tidak. Ya, kalau boleh saya katakan di saat wabah seperti sekarang ini juga, pandemi seperti saat ini ya, kita tahu ya, saya pernah mendapatkan seorang ya bapak-bapak lah gitu, hampir setiap pekan itu beliau dia swab tiap pekan dia swab ya. Subhanallah ya, saya ketawa sendiri nih, orang dia swab itu bukan karena kebutuhan tapi karena kecemasan ya, tiap pekan itu. Tapi subhanallah yang terjadi adalah akhirnya beliau sendiri yang qadarullah
kena virus tersebut. Ya, akhirnya terus ada yang ngasih tahu ke saya, ya itulah hasil dari kecemasannya dia. Ya, kecemasan akibat kekhawatiran, ketakutan yang sangat-sangat berlebihan sebenarnya. Ya. Nah, di sinilah kalau kita bicara tentang hati yang tenang, jiwa yang tenang, mental yang tenang, katakanlah memang mau tidak mau itu, suka tidak suka, harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan.